Menjelaskan pembinaan dan pengawasan bank terkait. Yang pertama, pembinaan, pengaturan dan pengawasan bank syariah. Kedua, prinsip dasar pengawasan bank yang efektif. Ketiga, independensi bank sentral. Keempat, pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. Pengawas dan pembinaan bank syariah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pengawas bank selain memenuhi prinsip-prinsip profesionalisme juga semestinya memiliki suatu keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi faith driven conduct atau wasket. Menurut nilai-nilai Islam, unsur profesionalisme pengawas bank syariah terdiri dari sifat siddiq, yaitu jujur, tablik menyampaikan kebenaran dan senantiasa membina, amanah yaitu bertanggung jawab, dan fatonah memiliki skill dan pengetahuan yang mumpuni. Oke, masuk ke nilai-nilai Islami yang pada dasarnya mendorong akuntabilitas, antara lain adalah yang pertama, ma'iyatullah dan muraqabah, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berada dekat dengan kita. Nah, yang kedua, muhasabah, perlu bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah menilai pihak lain, namun perlu disadari bahwa amalan kita juga selalu dinilai oleh Allah. Yang ketiga, mas'uliyah, setiap yang dilakukan akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Masuk ke prinsip dasar pengawasan bank yang efektif. Yang satu, kelembagaan. Yang kedua, perizinan. Yang ketiga, persyaratan dan ketentuan kehati-hatian. Keempat, metode pengawasan bank. Kelima, persyaratan informasi. Keenam, kewenangan formal lembaga pengawas. Ketujuh, cross border banking. Independensi bank sentral. Satu, pemikiran independensi telah ada sejak masa persiapan pendirian Bank Indonesia pada awal tahun 1950-an, namun diberlakukan baru melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Pemberlakuan undang-undang tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam jangka pendek untuk mengatasi krisis ekonomi yang telah terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Kedua, menyadari bahwa pembangunan ekonomi yang sustainable mempersyaratkan adanya kondisi moneter. Tujuan tangga yang harus dipakai oleh Bank Indonesia yaitu menjadi stabilitas nilai rupiah baik terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang negara lain. Tujuan independensi bank sentral. Tujuan Bank Indonesia pada pemeliharaan dan kestabilan nilai rupiah merupakan hal yang perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan tujuan menjaga kestabilan nilai rupiah. Sebenarnya dapat diatasi oleh Bank Indonesia dengan menerapkan azas prioritas dalam menyusun kebijakan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tugas Bank Indonesia secara jelas dan fokus mencapai 3 fokus yang menjadi pilar utama dalam menopang tercapainya tujuan tunggal, yaitu tugas di bidang moneter, tugas di bidang sistem pengaturan dan pengawasan bank. Pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. Peraturan Bank Indonesia atau yang bisa disebut PBI ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Bank Indonesia yang menegaskan cukupan kewenangan dan fungsi Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Telah terdapat ketentuan lain yang mengatur kewenangan dan fungsi Bank Indonesia di bidang yang pertama, sistem pembayaran, antara lain Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang tentang transfer dana. Ketiga, Peraturan Bank Indonesia tentang alat pembayaran dan menggunakan kartu. Keempat, Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik atau yang disebut electronic money. Dan kelima, Peraturan Bank Indonesia tentang transfer dana. Yang kedua, pengelolaan uang rupiah, antara lain yang pertama, Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang tentang mata uang. Dan ketiga, PBI tentang pengelolaan uang rupiah.